Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodong Firasyadan dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu subbab materi dari conveyor, yaitu scraper conveyor. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia, yaitu pada Ibu Dr. Lely Nurul Komaria, MT. Nah, langsung saja, definisi dari scraper conveyor. Scraper conveyor merupakan alat yang sederhana dan paling murah di antara jenis-jenis conveyor lainnya. Conveyor jenis ini dapat digunakan dengan kemiringan yang besar. Karakteristik dari scraper conveyor ialah dapat beroperasi dengan kemiringan sampai 45 derajat, kapasitas pengangkutan hingga 360 ton per jam, serta harga murah. Lalu, mesin conveyor ini bisa digunakan hingga 30 meter per menit. Selain itu, untuk mesin penggeraknya, conveyor ini dapat digerakkan oleh engine ataupun motor elektrik. Lalu, apa sih peran alat scraper conveyor ini dalam industri? Pertama, dapat mengangkut material ringan yang tidak mudah rusak seperti abu, kayu, dan keringan. Lalu kedua, dapat mengangkut batu bara ultra tipis. Ketiga, dapat mengangkut logam yang pendek dan rusak atau bagian kecilnya. Dan keempat, dapat mengangkut atau memindahkan buah sawit dalam industri minyak kelapa sawit. Lalu, klasifikasi atau subkategori dari alat scraper conveyor. Pertama, bagian dari chain scraper conveyor. Bagian ini terdiri dari take-up bearing dan flange bearing. Kedua bagian ini berfungsi sebagai elemen mesin yang menumpuk proses berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan menyeimbangkan. Lalu kedua ada sprocket. Sprocket merupakan komponen teknik yang berfungsi untuk mentransfer daya dan putaran dari penggerak utama, yaitu motor, gearbox, dan lain-lain, ke komponen yang dibutuhkan. Sprocket biasanya digunakan dalam speed rendah, mampu mentransfer putaran dengan sedikit sekali speed dan tahan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, masih subkategori alatnya yaitu conveyor rantai penggerak atau chain scraper conveyor. Ini terdiri dari 4, yaitu penyorongan rantai atau chain sliding. Metode rantai ini sederhana dalam konstruksi, memiliki bagian pergerakan yang lebih sedikit dan biasanya paling rendah atau paling murah biayanya untuk beban yang diberikan. Lalu kedua ada penggulung rantai atau chain scrolling. Metode rantai ini memiliki operasi yang lebih halus, pulsasi yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan penyorongan rantai. Lalu yang ketiga ada alur tunggal rantai atau single line chain. Alur tunggal rantai adalah rantai yang memiliki satu alur saja dalam sebuah conveyor yang bekerja untuk memindahkan sebuah benda. Dengan alur tunggal, dalam perpindahan bahan, alur rantai tunggal akan dipasangkan di bagian tengah conveyor. Lalu yang terakhir ada alur ganda rantai atau double line chain. Alur ganda rantai adalah rantai yang memiliki dua alur rantai dalam sebuah conveyor yang bekerja untuk memindahkan sebuah benda. Dengan alur ganda yang terdapat di sebuah conveyor, alur rantai tersebut dipasangkan pada bagian sisi kiri dan kanan bagian dalam conveyor. Lalu selanjutnya ialah penggeruk atau scraper. Ini terdiri dari 3, yaitu scraper profil L atau siku, scraper profil ONP, dan scraper PP. Untuk profil L atau siku, conveyor pemindah yang memiliki beban tidak terlalu berat. Kalau profil ONP, conveyor pemindah yang memiliki beban cukup berat. Dan untuk scraper PP, untuk conveyor pemindah yang diperhatikan pada kondisi pindah yang akan dipindahkan agar tidak terjadi benturan ataupun goresan. Lalu masuk ke prinsip kerja dari scraper conveyor. Penggunaan umum pada scraper conveyor ialah untuk memindahkan material dengan prinsip saluran terbuka semacam talang yang diikat pada rangka, dan talang ini dilengkapi alat penarik beban atau rantai, di mana alat pembawa beban atau scraper terikat dan rantai bergerak melingkari rantai pada ujung-ujung pesawat, di mana salah satu sprocket dihubungkan dengan unit penggerak, sedangkan tarikan awal pada rantai dihasilkan oleh take-up bearing ataupun flange bearing. Untuk prosesnya, yaitu saat material dimasukkan ke dalam mesin scraper conveyor, kemudian didorong oleh scraper menuju saluran pengeluaran material atau chute dalam ditempatkan sepanjang perjalanan yang masih dalam bagian mesin chain scraper conveyor. Dengan menggunakan bagian dasar pada mesin chain scraper conveyor berupa sliding door ataupun chute tadi. Pemindahan materi sangat berpengaruh pada penarikan beban, namun bisa dilakukan di kedua bagian, yaitu pada bagian atas maupun bagian bawah dari sebuah mesin chain scraper
conveyor dengan penaikan 1 maupun 2 rantai. Pertimbangan pemilihan alat dari scraper conveyor atau prinsip rancangan alat. Pertama, center to center sprocket, ialah panjang yang telah ditentukan dari data perancangan yang telah dibuat. Lalu kedua, ada panjang busur lingkaran dengan rumus besar sudut lingkaran per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Lalu ketiga, ada transmisi rantai atau sprocket, mencari radius pitch, jarak antar pitch, diameter sprocket dengan rumus yang telah ada. Lalu mencari jumlah pengeruk scraper dengan menggunakan rumus berurutan dari mencari center to center sprocket, total pitch, dan total scrapernya. Lalu terdapat contoh perhitungan. Pada sebuah scraper conveyor terdapat pitch chain-nya 101,60 mm, teeth sprocket-nya 10 teeth, sprocket center to center-nya 15.951,2 mm, dan scraper chain atau terlingnya 4 terling. Yang ditanyakan ialah total pitch pada panjang rantai dan juga total scraper pada scraper conveyor tersebut. Maka dalam menjawab soal ini kita memerlukan rumus untuk mencari total scraper, yaitu 3 rumus berurutan yang telah saya sebutkan tadi. Maka pertama kita harus mencari sprocket center-centernya. Setelah kita dapat, dimasukkan ke dalam rumus total pitch pada rantai panjangnya. Lalu setelah dapat juga dimasukkan ke dalam rumus mencari total scraper. Maka bisa didapatkan total pitch pada panjang rantai ialah 167 pitch dan juga total scrapernya 28 scraper. Lalu referensi saya dalam mencari materi ini ialah Book Solid Handling and Introduction to the Practice and Technology, karangan dari Woodcock and Mason. Lalu ada buku Chemical Process Equipment Selection and Design Third Edition, karangan dari James Capper, dan juga sebuah jurnal yang tetap membahas scraper conveyor. Oke, sekian penyampaian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ilmunya pada dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia, yaitu Ibu Dr. Lely Nurul Komaria MT. Saya Zodon Firasyadan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.